Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Hari ini kita semua sehat, dalam keadaan semangat, mudah-mudahan. Terima kasih kepada Agama nih Mas Ganjar, Pak Ari atas kesempatannya, kemudian juga pada UGM ini Bapak Paripurna dan Ibu Werning, sehingga kita bisa bersharing di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Yang saya akan sampaikan lebih kepada pengalaman praktis nih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apabila kita lihat relevansinya dengan apa yang kita hadapi hari ini, menghadapi tantangan, kalau saya bilang bukan masalah ya. Kalau ngomong masalah langsung hatinya kecil gitu. Jadi mendingan ngomongnya tantangan gitu ya. Jadi ayo kita lihat apa yang akan kita lakukan, harus kita lakukan untuk bagaimana kita bisa berdamai katanya dengan COVID ini. Baik Bapak dan Ibu, kenapa saya mengambil topik membangun agility? Karena pada waktu kita menghadapi satu perubahan, di mana perubahan itu seperti hari ini sangat dramatis, mungkin sangat luar biasa, membuat terkaget-kaget, jegagi atau orang Jawa gitu ya. Bagaimana kita menyikapi itu dengan agile katanya, dengan lentur, dengan tanpa kehilangan arah dan tetap bisa seimbang gitu. Ini kalau kita melihat apa namanya yang dilakukan oleh orang-orang ini yang di sebelah kiri para apa namanya yang suka melakukan surfing gitu ya, itu yang dicari malah ombak yang demikian dahsyat gitu ya. Yang di sebelah kanan para off-road gitu yang dicari malah jalan-jalan yang nggak normal gitu, yang bukan yang dicari yang normal gitu ya. Karena memang yang dicari oleh mereka itu adalah tantangan. Nah, mudah-mudahan bagaimana kita dalam melihat perubahan yang ada sekarang ini, kita punya mental set yang sama, mempunyai agility, mempunyai kemampuan untuk lentur, lebih lincah dan lentur. Kalau kita melihat perubahan yang ada di depan kita ya, dalam hal ini COVID, bisa dua sikap cara kita memandang. Saya memakai istilah Jawa ini, mungkin ya ngarang-ngarang dikit lah ya. Kalau orang lihat sesuatu yang istimewa, yang aneh, yang nggak biasa tuh, kalau orang Jawa biasanya gumunan gitu ya, Mas Derajat ya. Gumunan, saya sebut sebagai kelompok gumuners gitu ya. Kalau orang gumuners itu, dia akan kaget, kagum, terpesona, dan ujung-ujungnya kata-katanya nggak mungkin aku bisa kayak gitu. Wah, hebat ya, punya mobil segitu, punya rumah segitu. Wah, nek aku nggak mungkin. Nah gitu ya, itu gumuners gitu. Sehingga yang ada dalam hatinya adalah tidak ada usaha untuk berusaha melakukan upaya mendekati itu. Jadi malah mungkin menolak, malah mungkin tidak nyaman atau tidak mampu merasa atau merasa nggak biasa gitu ya. Sehingga apa yang terjadi itu akan do nothing gitu. Ini kalau ngomong dalam apa namanya elemennya perilaku itu, kalau adalah yang pertama dari bagaimana kita melihat sebuah situasi mempengaruhi cara pikir kita. Gitu ya. Kalau yang sebelah kiri gumuners, kalau yang sebelah kanan gamers gitu. Gamers tuh orang-orang yang suka main game gitu. Kalau orang-orang yang suka main game sama, dia kaget, kagum, terpesona gitu. Tapi yang ada dalam pikirannya adalah menarik nih, saya akan cari cara supaya saya bisa mengatasi tantangan ini. Jadi dia terima, kalau yang sebelah kiri menolak, yang sebelah kanan menerima. Sehingga kalau menolak, dia do nothing. Kalau dia menerima, dia do everything. Nah ini bagaimana kita melihat sebuah permasalahan mempengaruhi hati kita, mempengaruhi juga action kita. Jadi katanya mindset mempengaruhi mental set, mempengaruhi action. Jadi tinggal kita bagaimana menghadapi situasi hari ini. Tadi Mas Edi sudah banyak sekali pertanyaan yang ada di dalam kepala kita. Pertanyaannya kita yang mau mengendalikan situasi ini atau kita yang dikendalikan oleh situasi ini? Atau istilahnya apakah kita mau jadi victim atau kita mau jadi warrior atas perubahan ini. Ini apa namanya mental set yang harus ada dalam diri kita semua. Bagaimana kita menjadikan ini sebagai sebuah tantangan yang harus kita jawab. Nah, kalau bicara mengenai perubahan supaya kita bisa agile, ya saya kebetulan selama 17 tahun ini di sebuah perusahaan mining yang namanya tantangan yang luar biasa ekstrim itu beberapa kali kami alami. Pernah harga sepertiga daripada normalnya gitu ya. Dan bahkan untuk balik itu sampai kita berpikir bisa balik lagi enggak.
dalam hati kita mindsetnya ya udah nggak balik, sehingga kita actionnya adalah bagaimana action di harga itu. Kemudian ada undang-undang yang ekstrim mengobrak-ngabrik bisnis proses kita. Kemudian juga ada isu tentang eco-coal gitu ya, yang membuat pasar menjadi terpengaruh. Nah, yang namanya tantangan seperti itu dalam kehidupan kita kan akan banyak. Sama hanya dengan situasi pandemi hari ini. Mungkin ada juga pandemi-pandemi yang lain yang mudah-mudahan nggak seperti itu ya, tapi atau tantangan-tantangan yang lain yang harus kita lakukan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa agile, kita bisa mengikuti itu dan kita tidak dikalahkan oleh situasi itu. Sehingga kalau dalam proses kita melakukan proses membangun agility adalah proses kita mengelola perilaku. Nah, saya ini mohon maaf nih Bapak, para profesor saya, Profesor Jamaluddin Ancok dan Bu Menu, ya Bu Johana, yang sudah mengajari saya 40 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, mengenai cara belajar, barengan sama Mas Derajat, seangkatan yang kurang lebih ya. Jadi bagaimana kita mengelola perilaku itu sebenarnya saya pakai dua pendekatan ini. Yang pertama, perilaku itu dihasilkan dari proses belajar. Kemudian perilaku itu adalah merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh kognitif dan lingkungan, gitu ya. Sehingga secara keseluruhan adalah kalau kita ingin membuat sebuah perilaku baru, lakukanlah proses belajar. Kalau kita ingin membuat perilaku baru, kondisikanlah kognitifnya dan lingkungannya. Itu yang saya masih terapkan dan mudah-mudahan sharing ini bisa juga menjadi sebuah referensi, mungkin juga tidak terlalu 100% relevan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Bagaimana kita harus merubah perilaku yang lama dan ke perilaku yang baru. Jadi kalau ngomong new normal, jangan berharap ada normal kemarin datang lagi. Dalam mindset kita adalah bahwa normal yang kemarin tidak akan balik lagi. Gitu. Kalaupun balik ya syukur, tapi kalau dalam hati kita readiness-nya adalah kita siap dengan new normal, ya udah. Kita harus melakukan satu upaya adaptif dengan normal yang baru ini. Ya, nah pertanyaannya adalah ketika ada aturan-aturan yang berubah, ketika ada norma-norma yang diubah, itu baik oleh regulasi, oleh lingkungan dan seterusnya, apakah kita semua berperilaku sudah sejalan dengan itu? Coba kita lihat bagaimana yang berkembang di masyarakat atas perubahan itu adalah justru lebih banyak promosi tentang unsupportive behavior. Apakah pada kenyataannya lebih banyak unsupportive behavior daripada yang supportive? Kita nggak tahu. Tapi bahwasanya yang dipromosikan lebih banyak yang unsupportive, ya. Atau mungkin bad news is a good news, gitu ya. Tadi juga katakan tadi kalau Mas Pak Ari ini yang menyampaikan, bagaimana virus itu tidak dijadikan sebuah cara untuk kita mendorong orang mau tertib. Jangan-jangan cara kita mendorong dengan cara seperti itu udah nggak efektif gitu ya. Kemarin pada waktu kita merasakan pandemi ini sebagai sesuatu yang dahsyat, oke kita buat quick inisiatif. Tapi kalau kita merubah perilaku dengan cara yang seperti itu, menurut saya perlu untuk dievaluasi kembali. Karena itu hanya akan efektif untuk sesuatu yang sifatnya short term. Tapi untuk yang long term, kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya berproses. Nah, sekarang sebagai contoh, pada waktu kita melihat harusnya perilaku menjadi habit, kebiasaan, habit menjadi budaya, ketika sudah menjadi sebuah norma yang sifatnya kelompok. Pada waktu kita melakukan manajemennya, hari ini, kita misalnya katakanlah tadi Mas Edi sudah memberikan contoh bagaimana kita memproses jenazah yang memang menjadi korban daripada COVID. Yang kita lakukan adalah yang pertama yang jelas, kita punya aturan. Sistem dan aturannya jelas bahwa tidak boleh diproses oleh keluarganya, kemudian dimakamkan dengan cara ini, bla bla bla. Lalu ada law enforcement. Kalau sistem itu tidak dilakukan, maka law enforcement berjalan. Kemudian diambil dan seterusnya. Ada sedikit-sedikit mengenai pengetahuan, di mana pengetahuannya pun masih ada distorsi. Apakah karena bisa menularkan, apakah karena ini demi untuk kepraktisan, apakah apa, itu masih belum 100% dikuasai oleh orang-orang yang memang menjadi spokesperson, orang-orang yang menyampaikan, mengedukasi masyarakat. Lalu sarana-prasarana juga masih belum secara optimal, tapi sudah mulai. Saya rasa sih yang namanya musibah, yaitu sesuatu namanya tiba-tiba pasti banyak proses yang harus kita
siapkan. Tetapi kan dalam perjalanan ini kita harus membuatnya menjadi permanen ya. Nah, kemudian role model lebih banyak mengandalkan kepada peran-peran leader yang formal. Sementara ada banyak hal-hal yang kita lihat di di bundaran ini yang hitam itu yang tidak saya kasih biru, artinya belum terlalu tersentuh. Tadi Ibu Wening juga sudah mengatakan bagaimana tentang adat istiadat, bagaimana tentang budaya, kemudian bagaimana suasana hati mereka, bagaimana proses belajarnya, bagaimana pengalaman dari sebelumnya itu bisa membuat dia mau melakukan perubahan, karena itu mempengaruhi nilai-nilai, mempengaruhi mindset yang akhirnya mempengaruhi kesediaannya untuk berubah. Sehingga ini saya mencoba merumuskan teori yang ditemukan, bukan teori ya, formula yang ditemukan selama saya mencoba untuk menjalankan proses culture management selama 16 tahun ini. Yang pertama adalah approach yang digunakan, tadi masih yang digunakan oleh Ivan Pavlov dan Banduras, yaitu approach-nya mengenai CARE. CARE itu singkatan dari conditioning approach, reinforcement, dan evaluation. Jadi harus ada proses pengkondisian. Tadi saya ya, Pak Ari yang mengatakan pengkondisian. Perlu ada pengkondisian, betul. Kita harus mengkondisikan. Saya lihat juga Ibu Yohana dalam chatnya mengatakan kita harus memberikan stimulus supaya dia terkondisi, dikondisikan. Ya, kemudian tapi dalam proses kondisi itu diberi room untuk belajar. Nah, ini ada proses intervensi yang saya coba rumuskan. Bagaimana conditioning proses itu kita mulai dengan ketika ada unsupportive behavior, kita lihat mindset-nya. Apakah mindset-nya sudah sama seperti yang kita harapkan? Saya sering memberikan contoh pada waktu mendorong orang-orang di mining untuk menyeberang memakai life vest, pelampung. Yang terjadi adalah wah, nggak keren. Berarti kalau orang pakai pelampung itu belum pengalaman, nggak bisa masih belum canggih gitu ya. Sehingga dia bilang supaya saya kelihatan berpengalaman, saya nggak pakai life vest gitu. Nah ini juga sama mindset dan paradigmanya mereka-mereka yang tidak memakai masker, yang tidak menjaga jarak, yang tetap berkerumun dan sebagainya, apakah sudah sama dengan kita yang mengambil jenazah dan seterusnya? Apakah sudah sama? Nanti kita akan lihat kenapa mindset itu tidak bergerak ke arah yang kita inginkan. Bagaimana prosesnya yang kita lakukan? Apakah sudah tepat atau mungkin ada perlu sedikit penyempurnaan? Berikutnya adalah mulai proses conditioning approach. Kita menyediakan role model. Siapa role modelnya? Apakah formal leader yang notabene-nya pasti akan terbatas dan punya prioritas yang lain? Kemudian, adakah fase trial dan error? Apakah mereka mendapat kesempatan untuk mendapatkan satu insight bahwa itu bermanfaat untuk saya? Baru kemudian ada proses change behavior-nya. Baru itu menjadi norma, kalau kita sebut sebagai sistem, atau kita sebut sebagai aturan, atau kita sebut sebagai nilai-nilai. Setelah itu kita coba, setelah itu kita ada proses belajar. Jadi yang namanya proses reinforcement pun sebetulnya formalnya, validnya itu baru akan kita jalankan pada waktu trial sampai dengan itu menjadi sebuah norma. Bukan dari pada waktu mereka belajar. Gitu ya, dari belajar dari awal. Karena kalau dari belajar dari awal yang terjadi adalah aturan itu ada, sanksi itu ada, tapi untuk menegakkan kita tanda tanya. Gitu ya. Nah, sehingga pada fase change management-nya ini, itu saya bagi dua. Yang pertama adalah fase sosialisasi, dan yang kedua adalah fase internalisasi. Pada fase sosialisasi yang penting adalah bagaimana terjadi shifting paradigm. Yang tadinya paradigmnya pakai yang lama menjadi pakai yang baru. Ya, kita memberikan informasi-informasi yang membantu dia memahami kenapa saya harus berubah. Nah, pada saat ini kita pakai law enforcement, mungkin iya bisa membuat perilakunya berubah, tetapi sebatas kepada saya mengikuti karena itu adalah kewajiban, saya mengikuti karena itu adalah diminta, bukan karena satu proses buy-in dalam dirinya memang saya harus melakukan itu karena itu bermanfaat buat saya. Itu masih pada tahapan awareness. Sehingga pada fase sosialisasi ini mungkin juga satu hal yang nanti kita diskusikan. Kalau kita hanya menceritakan aturannya saja, apa yang harus dipenuhi, harus pakai masker, harus jaga jarak, harus
pemakaman dari rumah sakit langsung ke makam, hanya itu saja yang diceritakan, tidak ada why-nya, maka proses tarik-menarik seperti hari ini akan terus terjadi. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana orang-orang yang memang kita harapkan menjadi komunikator buat kita di lapangan, itu memahami basic filosofinya. Basic filosofi dari setiap aturan yang ada. Sehingga ketika memang ada pertentangan, relaktansi, resistensi dari lingkungan, itu dia bisa mendengarkan dan kemudian mendiskusikan untuk mendapatkan satu solusi yang mungkin tidak ideal tetapi win-win, tetapi juga tidak berarti kita tetap dengan kebiasaan yang lama yang salah. Nah, ini yang harus kita lakukan, bagaimana dalam proses sosialisasi ini kita mempunyai orang-orang yang memang punya kemampuan untuk itu, sehingga tidak ada distorsi, tidak ada mental block yang terjadi di masyarakat. Yang terjadi menurut saya itu adalah satu hal yang wajar ketika memahami satu situasi, ada proses informasi baru, yang pertama dilakukan adalah curious dulu, tanya dulu, resisten dulu. Itu satu hal yang wajar. Pertanyaannya adalah ketika orang itu menanyakan hal itu, partnernya, sparringnya bisa menjawab nggak? Bisa diskusi nggak? Kalau nggak bisa, selesai sudah. Kalau jawabannya pokoknya aturannya begini, selesai sudah. Akhirnya yang satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan nggak ketemu, tarik-tarikan. Itu yang terjadi. Nah, sehingga kalau saran saya lagi mungkin ya, selama ini kita mungkin mengandalkan formal leader. Saya luar biasa sekali ya dengan Mas Ganjar nih, Pak Ganjar nih aktif sekali ya. Kalau bisa ada Mas Ganjar dengan cloning-cloningnya gitu ya di lapangan gitu ya, yang menjadi agent of change dan informal influencer. Karena menurut saya ya, influencer yang informal sekarang lebih ngomong banyak yang berlawanan dengan yang kita mau. Dan kita tidak mengimbangkannya dengan informal influencer yang mempunyai informasi-informasi yang kita mau. Sehingga kalau ini nggak tahu nih, ini mungkin usul nih. Kalau misalnya role model itu kita develop, kita set up, bukan hanya menempel ke formal leader. Tadi satu hal yang menarik itu dari Mas Ganjar mengatakan bahwa bagaimana kontrolnya itu berbasiskan masyarakat. Setuju banget, betul Pak. Jadi bagaimana kita melakukan perubahan ini dengan kontrolnya itu di kelompok-kelompok kecil, tapi harus ada sparring ya, yang saya sebut sebagai agent of change ini yang dibekali, bukan hanya sekedar mereka berimprovisasi ya, tapi dibekali betul gitu. Nah kemudian ada fase trial dan error. Setelah fase komunikasi, informasi, kemudian mereka tahu why-nya, lalu dikasih kesempatan untuk melakukan trial dan error. Kenapa? Karena untuk melakukan perubahan itu perlu ada keyakinan dalam dirinya. Aku ini mampu nggak ya menjalankan ini? Ini udah benar belum ya? Ini bermanfaat nggak? Itu yang namanya self-efficacy-nya itu dibangun, dibentuk gitu. Nah dalam proses ini harus ada proses feedback, umpan balik. Terus siapa yang ngasih feedback? Kalau dia salah, siapa yang ngasih feedback? Kalau dia nggak benar, siapa yang menjadi sparring? Nah, kalau nggak ada, ya akhirnya cari-cari sendiri, gitu. Ya, cari-cari sendiri. Iya, kalau ketemunya yang tidak sesat. Kalau yang ketemunya yang sesat, ya. Jadi proses trial error-nya jadi fail, gitu ya. Nah, ini supaya nggak fail, ini saran lagi. Yang kemarin saya lakukan bersama-sama di company, itu adalah punya agent of change yang memang ditunjuk, gitu ya, atau dibekali. Itu tadi Pak Yudi. Oke. Kemudian internalisasi, bagaimana kita ada 3 fase. Tadi awareness, setelah awareness dan understand, dia mulai masuk ke tahapan need, ke tahapan buy-in, dan terakhir ownership. Apa yang membedakan setiap tahapan ini? Kalau tahapan need, setting behavior yang diinginkan itu masih given. Ya mungkin dari pusat, kamu harus pakai masker, harus nggak boleh memakai jenazah, harus langsung dan seterusnya. Itu settingnya standar. Mungkin seluruh Indonesia sama gitu ya. Nah, diharapkan berikutnya setting new behavior-nya itu kalau sudah buy-in, mereka akan create. Nanti saya akan tunjukkan di belakang ada beberapa orang yang mulai create. Disesuaikan dengan situasi kondisinya dia. Disesuaikan dengan mungkin adat istiadatnya dia. Tapi yang jelas basic filosofinya nggak bergeser gitu. Jadi ada proses mereka justru di-involve ya.
dilibatkan untuk dia punya setting new behavior baru gitu. Jadi bukan hanya disuapin gitu ya, nerima, tapi dia diminta untuk kreatif juga, kira-kira apa gitu. Dan terakhir yang ownership, bagaimana bahkan mereka sudah menjadi promotor tentang perilaku-perilaku baru ini ke lingkungannya. Nah, itu udah ada ownership. Kalau sudah sampai segitu, sudah ada ownership-nya. Nah, sehingga yang perlu diperlukan adalah bagaimana nanti kalau proses belajar ini sudah jalan, kita akan punya referensi berupa mitigasi resiko. Kebayangnya itu semua pertanyaan yang ada di masyarakat kita kumpulkan dan ada jawabannya, dan bahkan pengalaman-pengalaman untuk mengatasi itu juga dikumpulkan, sehingga itu menjadi sesuatu yang membuat di tempat lain mungkin mengalami hal yang sama, dia bisa lebih agile. Dia bisa, oh iya pengalaman di sana dilakukannya begini, gitu ya. Oh kalau ada pertanyaan ini jawabannya begini, gitu. Nah ini kalau proses trial dan error betul-betul di-manage dengan benar, akan membuat kita punya referensi mitigasi resiko, membuat kita menjadi lebih agile dalam menghadapi tantangan di depan. Ya, ini beberapa cara kita melakukan mitigasi resiko. Ini contoh ya, saya memberikan contoh ketika ada permasalahan dengan memaksakan jenazah untuk dimakamkan, sebenarnya kita dengerin nggak? Ada pertanyaan apa sih di benaknya bapak-bapak dan ibu-ibu yang memaksakan jenazah itu untuk diambil? Lalu jawabannya apa? Kita punya nggak jawabannya? Sama nggak responnya? Ini saya coba kasih beberapa jawabannya, belum tentu benar juga ya. Lalu ada nggak alternatifnya? Ini saya membayangkan aja. Misalnya, ini maaf bapak-bapak dokter, kalau kemarin kan memang pandemi, tiba-tiba banyak ya, tapi kalau besok kita udah pelan-pelan, udah mulai ke equilibrium baru gitu, boleh nggak misalnya prosesinya itu ada tanda kutip live-nya, keluarganya bisa mengikuti pakai virtual gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang menjadi tanda kutip liaison officer, penghubung, sehingga dia bisa meyakinkan, oh ya memang keluarganya di-treat dengan baik. Kan artinya proses-proses mendengarkan, kemudian kita adjust ke dalam kita mencari norma yang baru, itu menjadi lebih win-win solution gitu ya. Bayangannya gitu. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya yang terjadi selama 5-6 bulan terakhir ini sudah mulai banyak sportif behavior yang terjadi di masyarakat. Cuma ini kurang digaungkan. Ini nanti saya akan kasih contoh satu yang dilakukan oleh salah seorang kakak kelas saya di psikologi ya, Mbak Santi. Nah, jadi ini sekedar buah pemikiran saja. Kalau menurut saya hal-hal yang mungkin kita bisa diskusikan. Pertama adalah kita punya nggak sih agen perubah yang kuat gitu ya, yang tidak bertugas sebagai controller, tapi bertugas sebagai fasilitator, sebagai partner untuk perubahan. Yang kedua adalah bagaimana ini kok tutupannya. Bagaimana proses sosialisasinya itu bukan hanya what tetapi why gitu ya, sehingga lebih agile gitu. Kenapa ada aturan itu? Kenapa? Apa yang menyebabkan kalau itu tidak dilakukan dampaknya? Kemudian bagaimana kita mendorong yang ketiga masyarakat berperan secara aktif, mereka create perilaku-perilaku baru yang memang tetap mendasarkan kepada aturan baru yang why-nya tadi gitu ya. Jadi mereka mengembangkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah promote best practices gitu. Bagaimana kita bukan hanya, saya kebayangnya gini, kalau agent of change yang ditanya bukan berapa orang yang sanksi gitu ya, tetapi berapa kelompok yang sudah bisa menghasilkan program-program baru untuk merubah perilaku. Itu yang diukur, bukan berapa orang yang kena sanksi atau berapa orang yang kena ketangkap melakukan pelanggaran gitu. Bukan itu. Itu jadi shiftingnya di situ. Terus yang kelima ada measurement ya. Sekarang memang ada measurement untuk reproduction rate gitu. Tapi pertanyaannya kalau kita mau ngomong melakukan perubahan perilaku, kita mau ngomong tatanan baru, kita ada nggak sih tolok ukur yang namanya seberapa adaptif sebuah tempat, seberapa adaptif sebuah kelompok. Rasanya adaptive rate adalah satu hal yang harus kita hitung, kita ukur. Sekarang kemarin contoh Mas Edi sharing mengenai Pak Azwar Anas di Banyuwangi. Mungkin itu salah satu contoh adaptive rate-nya yang udah mulai bergerak gitu. Nah, mungkin ada tempat lain yang, atau Pak Ganjar di Jawa Tengah, geraknya seberapa jauh lagi. Atau di daerah X, kok kayaknya masih jalan di tempat. Nah, itu kan menjadi kontrol buat kita melakukan
satu usaha mengintervensi daerah-daerah yang adaptive rate-nya belum bergerak. Ya ini saya minta izin 1 menit aja untuk muter filmnya. Maaf, Oke, bisa diputerin filmnya? Ini nggak bisa bergerak lagi. Atau dari sana? Oh ya, nggak bisa ya. Ini udah di stop nih kayaknya Mas Derajat. Ada satu film tapi nggak apa-apa nanti kalau misalnya ini ya, itu menarik sekali dari Mbak Santi yang dia membuat satu plastik untuk bisa dimasukkan tangannya dan dia bisa menerima cucunya datang ke rumah untuk dipeluk dengan melalui plastik itu. Luar biasa. Menurut saya itu bagaimana kita agile menjadikan proses merubah perilaku ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, bukan menyeramkan. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.